Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang sesuai dengan video yang saya upload. Dan kiranya teman-teman saya minta untuk bersedia mendukung saya dengan men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi kebenaran yang disampaikan, yang saya sampaikan melalui channel ini. Kiranya apapun yang saya upload, kiranya itu bisa memotivasi kita, menguatkan kita, dan menolong kita untuk teguh berdiri dalam kebenaran. Dan bagi kamu umat muslim dimanapun kau berada, kami sangat mengasihimu. Kebenaran itu harus memerdekakan dirimu ketika engkau membuka hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana apologetik Kristen kembali membungkam seorang polemikus muslim yang begitu pede selama ini bersama dengan kru-krunya, dan dia tampil sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa mengklaim karena kata dasar semua nabi menundukkan diri kepada Allah, maka mereka disebut muslim. Kalau seperti ini logikanya, maka seharusnya bisa dibalikkan bahwa muslimlah, kata muslimlah yang meniru. Masa ketika para nabi menundukkan diri kepada otoritas Tuhan, maka disebut muslim? Ternyata inilah yang membuat ada banyak orang begitu sulit menerima, sulit mengerti bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad atau Islam lahir tidak mengenal Islam. Karena apa? Mereka hanya berpatokan kepada satu kata, penundukan diri kepada Allah, maka dia adalah muslim. Pantasan selama ini mereka mengklaim bahwa Yesus itu muslim. Ini adalah harapan yang pilu, harapan yang fana, harapan yang bisa membuat mereka semakin tidak mengerti apapun. Nah, bagaimana perdiskusian teman-teman? Mari kita lihat dan jangan skip supaya kita semakin mengerti bagaimana oknum-oknum ini sangat doyan, suka sekali mengklaim bahwa seluruh nabi itu adalah muslim hanya karena penundukan diri kepada Allah. Ini dia teman-teman videonya. Muslim ya, dikatakan muslim karena muslim ini, jadi teman-teman jangan muslim Islam ngaku-ngaku, bukan. Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Kenapa Umi selalu mengatakan bahwa semua nabi itu adalah muslim? Karena semua nabi adalah manusia-manusia yang berserah diri kepada ketetapan Allah, mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kenapa? Itu yang dikatakan bahwa semua nabi pun adalah muslim, karena semua nabi adalah orang-orang yang berserah diri, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah merasa bahwa teman-teman telah berserah diri kepada apa yang sudah ditetap menjadi ketetapan Allah, sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, teman-teman sendiri juga termasuk ke dalam golongan muslim. Seperti itu. Hanya satu dosa yang tidak diampuni Allah. Tadi sudah Umi katakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 116, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan Allah yang lain. Itu saja. Oke Bu, terima kasih. Tapi Ya. saran saya tadi, ada baiknya sih kalau Ibu juga mempelajari akidah Ibu juga sebelum ya berargumentasi seperti tadi. Saya paham sih itu hanya sekedar pertanyaan, tapi untuk bagusnya juga ada komparasi yang sama buat Ibu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Mungkin Bu Sofiatul mau lanjut, silakan. Ibu Sofiatul, sudah bisa Ibu Sofiatul? Ya, oke. Aku mau balik ke tadi yang antara Arumi dengan Umi Dini mengatakan tentang roh. Jadi kalau di dalam Alkitab kita, yang namanya roh itu dari kata ruah yang artinya bisa berarti angin. Nah, kenapa Allah disebut ruah di dalam Alkitab kita? Karena dia tidak mempunyai wujud. Jadi sama seperti angin, dia bisa mengambil wujud apapun yang dia mau. Allah itu di dalam Alkitab kita adalah makhluk dengan dimensi tertinggi, di dalam dimensi 10. Sehingga Allah di dalam Alkitab kita, dia bisa mengambil rupa apa saja. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, dia bisa mengambil rupa malak Yahweh atau malaikat. Dia bisa mengambil rupa manusia, exactly, kita akan tunjukkan ayatnya. Dia bisa mengambil rupa tumbuhan, ketika dia menampakkan diri di Keluaran 3 kepada Musa dalam bentuk semak yang menyala. Dia bisa mengambil rupa gumpalan asap di Kejadian 15. Dia bisa mengambil rupa tiang awan dan tiang api. Dia bisa mengambil rupa hewan, burung merpati.
makanya tadi yang dikatakan di Wahyu itu adalah penglihatan di dalam roh yang dikatakan anak domba yang bertanduk 7. Kenapa? Karena itu mempunyai makna. Jadi roh itu bisa mengambil rupa apa saja, sebab itu yang disebut dengan Almighty atau Maha Kuasa. Sekarang saya mau bicara mengenai simple. Tadi sudah ditegaskan bahwa perbedaan antara teologi Islam dengan Kristen atau di dalam Alkitab, bahwa di dalam Alkitab kita Allah itu mempunyai roh. Roh itu artinya hayat ilahi atau nafas ilahi. Di dalam Alkitab kita disebutkan the breath of God, hembusan nafas. Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, tadi Umi Dini sempat mengutip bahwa segala sesuatu diciptakan melalui firman. Bukan hanya firman, di dalam Alkitab kita segala sesuatu itu diciptakan melalui firman dan hembusan nafas Allah atau roh Allah. Ya, itu Mazmur 33 ayat 6. Jadi Tuhan menciptakan itu dengan dua, kalau boleh dibilang adalah dengan dua atributnya, ya, dengan firman-Nya dan dengan rohnya. Itu jelas di dalam Alkitab kita. Nah, roh itu adalah hayat ilahi, nafas ilahi, atau yang kita sebut dengan sumber hidup ilahi. Nah, apa yang membedakan kalau suatu benda itu tanpa roh, arti dia benda mati. Nah, ini yang kemarin kita bahas waktu itu dengan Rob Christian, ya, di dalam ayat-ayat di Al-Quran, bahwa kata ganti yang digunakan untuk Allah adalah ma, yang artinya it, ya, benda, sesuatu, bukan man. Jadi kalau man itu adalah sesuatu living one, sesuatu yang hidup. Nah, maka kata ganti yang digunakan harusnya man. Kalau Allah itu merupakan sesuatu yang hidup, ya, tapi ternyata kata gantinya adalah ma. Nah, kalau di dalam Alkitab, Allah itu memiliki roh karena dia disebutkan Bapa segala roh atau sumber kehidupan. Ya, maka dikatakan segala sesuatu berasal dari Bapa. Ya, Bapa segala roh, artinya semua roh itu berasal dari Dia. Nah, ini perbedaan-perbedaan pemahaman kita di dalam siapa sih sebenarnya Allah di dalam Alkitab dengan Allah yang Anda pahami. Itu yang mau aku tegasin aja, Umi Dini. Oke. Terus kalau tadi kutip apa? Firman, ya, tapi firman udah dijelasin panjang lebar sih sama Dania. Jadi kalau di dalam Alkitab antara firman dengan berfirman itu memang kita bedakan. Jadi firman itu bukan berarti terus menjadi gunung atau menjadi matahari dan sebagainya. Itu Allah berfirman gitu. Tetapi firman yang dimaksud di sini itu memang benar-benar dafar Elohim. Artinya itu adalah hikmat ilahi, kecerdasan ilahi yang ada di dalam diri Allah yang satu dengan Allah. Nah, itu di dalam Alkitab kita itu mewujud seperti yang dikatakan di Kejadian 3 ayat 8, di mana sang firman itu berjalan di dalam taman di Eden. Jadi sang firman ketika mereka mendengar firman Allah, suara Allah, itu dalam wujud, dia mewujud, dia bisa melangkah ya dalam rupa manusia di taman di Eden. Kemudian aku kasih dua contoh lagi, Kejadian 15 ayat 1, di mana datanglah firman Tuhan, Dafar Elohim itu kepada Abraham dalam rupa suatu penglihatan. Ya, dalam penglihatan dan dia bisa menggandeng Abraham ini keluar. Kemudian yang terakhir saya kasih referensi 1 Samuel 3 ayat 21 ya, di mana dalam suatu penglihatan Tuhan menampakkan diri kepada Samuel lewat perantaraan firman-Nya. Jadi yang namanya Dafar. Selamat malam. Kenapa? Iya, Pak. Telepon. Halo? Itu Bang Erben lagi terima telepon. Ya, lanjut soalnya. Iya, jadi seperti itu Umi Dini. Jadi itulah perbedaan pemahaman mengenai firman dengan berfirman di dalam kekristenan yang kita pahami. Nah, silakan boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih ya Bu Sofi ya. Jadi begini, tadi Umi sudah mengatakan Umi tidak mengatakan apa yang dikatakan Bu Sofi. Bahkan Umi mengatakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah berawal dari firman, berawal dari Dafar, begitu kan? Sama seperti apa yang Bu Sofi barusan katakan, bahwa yang benda mati itu adalah itu tidak bernyawa, tidak hidup ya. Tapi yang Umi sebutkan adalah bahwa semua makhluk yang, kalau Umi bicara semua makhluk artinya adalah yang hidup di muka bumi ini berawal dari firman. Jadi bukan hanya Yesus yang berawal dari firman. Di dalam Al-Quran dikatakan kun fayakun. Jika Allah sudah berfirman, sudah berkata, maka akan terjadilah seperti itu. Kemudian tadi mengenai Allah dapat berwujud seperti ciptaan begitu. Ini akan Umi ini juga bantah juga dengan ayat-ayat dari kitab sendiri ya. Di dalam Keluaran pasal 9 ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri.
terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini. Kemudian di 1 Raja pasal 8 ayat 23, lalu ia berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti engkau di langit dan di atas bumi, di atas dan di bawah bumi. Sebentar. Ya Allah Tuhan Israel, tidak ada Allah seperti engkau di langit, di atas dan di bumi, di bawah bumi. Engkau yang memelihara perjanjian, yang kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Kemudian di Yesaya 46 ayat 5, kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, mengumpamakan aku sehingga aku sama? Itu pertanyaannya. Kemudian ada juga di jangan melebar dulu. Satu lagi, kemudian di Yesaya 46 ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ini aku ambil dari kitabnya teman-teman sendiri, bahwa Allah itu tidak sama dengan ciptaannya, apalagi menyerupai wujud manusia. Begitu kan, seperti apa yang diajarkan di dalam Islam. Manusia itu tidak diperkenankan berhayal pun tidak diperkenalkan menghayal tentang seperti apa sih wujud Allah itu, tidak. Ya, jadi sangat-sangat berbeda kalau di dalam ajaran teman-teman, bahwa Allah itu menyerupai wujud manusia, bahwa Allah itu menemui Musa secara nyata, begitu kan. Dan ini terbantah dari isi kitab Perjanjian Lama sendiri, bahwa di sini tadi Umi sudah bacakan ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Ya. Oke, silahkan. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab itu memang mengatakan Allah itu tidak ada yang menyerupai dia. Betul. Siapa yang mengatakan Allah itu manusia? Itu kan datang menyerupai wujud manusia. Allah itu. Umi Dini, jangan disela dulu ya, biarkan dulu Ibu Sophie. Ya. Oke, silakan Ibu Sophie. Di dalam Alkitab kita, ya, tidak ada yang mengatakan Allah itu wujudnya harus begini-begini, nggak bisa. Kenapa? Karena dia tuh tidak punya wujud. Tadi sudah dijelaskan kenapa dia disebut ruah. Ruah itu artinya dia tidak punya wujud. Ya, jadi makanya dikatakan tadi Allah itu bisa bisa masuk di dalam dimensi yang lebih rendah, bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi di bawahnya. Terus ya, kalau aku jelasin ini agak-agak lebih ribet nih, gini. Iya. Kalau kita bicara prinsip dimensi, ya di dalam Quran Anda, yang Anda sebut sebagai ruah Kodes atau malaikat Jibril, itu datang kepada Maryam dalam rupa laki-laki yang sempurna. Sebentar, Ibu Sophie jangan dulu ke Jibril, itu tentang roh Allah dulu. Tentang Allah tentang Ibu Umi Dini. Umi Dini. Bang Erben sebentar, ini kan udah melenceng. Kita lagi membahas wujud Allah. Jangan, enggak. Jadi gini loh, ini Bang Edo bagaimana ini kok? Tolong diam dulu dong kalau aku lagi jelasin. Nanti kalau akan ada waktunya. Sebentar. Enggak gini, kalau Umi Dini mau menyangga ada waktunya. Ini biar gue jelasin dulu. Iya, silakan Bang Erben diam dulu juga ya. Enggak kasih dia waktu dulu. Lanjutkan Ibu Sophie, lanjutkan. Iya, lanjutkan. Nggak boleh potong. Jadi yang dikatakan tidak ada yang sama seperti Allah, memang iya. Tidak ada yang sama seperti Allah, mana mungkin. Aku nggak bisa berubah jadi kucing. Aku tidak bisa mengambil wujud makhluk di bawahku. Nah, ini yang namanya prinsip dimensi. Ya, manusia sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjadi malaikat, apalagi menjadi Allah. Tetapi makhluk dengan dimensi di atas kita itu bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi bawahnya. Ini aku udah jelasin dalam video pengajaran aku. Nah, Allah, kalau di dalam Quran Anda, malaikat Jibril saja bisa kadang-kadang menjadi Dahyah Al-Kalbi. Di dalam hadis Anda, Jibril sebagai yang Anda percaya roh kudus, roh ya, itu bisa menjelma menjadi manusia laki-laki yang sempurna. Apalagi Tuhan. Tuhan kita itu bisa menjadi apa saja. Makanya di dalam Quran Anda ketika menampakkan diri kepada Musa, Allah menjadi pohon di situ. Ya, dikatakan Allah berseru di dalam pohon. Lah kalau seperti itu lalu siapa nih? Apa cuman suaranya aja atau seperti apa? Nah, tapi kalau di dalam Alkitab itu jelas Allah itu bisa menjadi apa saja. Dia tidak punya wujud dan dia bisa mengambil atau menjelma menjadi makhluk dan dimensi yang lebih rendah. Ini jelas di dalam Alkitab kita. Ya, Kejadian 18 di mana Yahweh itu sendiri duduk makan bersama Abraham menampakkan diri dalam rupa manusia.
Bahkan di dalam kisah Yakub ya bergulat dengan manusia Allah, makanya dia digantikan namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel, karena kamu bergumul atau bergulat dengan manusia dan Allah dan kamu menang. Iya. Makanya namanya Israel. Nah, jadi di dalam Alkitab kita bukan kita menyatakan Allah itu sama seperti manusia, Allah sama sekali nggak sama, ya. Tapi yang kita maksud di sini bukan rupanya, Umi Dini, gitu loh. Makanya ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang kita pahami di sini, oh berarti Tuhan punya hidung, Tuhan punya mata, seperti kita, karena di Kejadian 1 ayat 2, ya, Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Yahudi berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu jelas. Nah, jadi Allah itu mengambil rupa. Jadi gini, Allah itu bisa mengambil rupa apa saja. Ketika dia menampakkan diri kepada manusia, kadang-kadang dia menampakkan diri dalam rupa malaikat. Ya, itu udah kita tunjukin berkali-kali. Nanti kita bahas mengapa utusan ini disebut juga Allah. Yaitu nanti. Yang saya bahas dulu adalah mengenai roh nih. Bahwa roh di dalam pengertian Alkitab itu bisa mewujud menjadi apa saja. Gitu loh. Karena dia roh. Nah, kalau tadi Umi Dini mengambil ayat-ayat mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun, betul. Ya, Allah itu tidak ada yang bisa menyamai dia, nggak ada yang seperti Tuhan. Nah, kenapa dia disebut maha kuasa? Karena dia sebagai makhluk dengan dimensi tertinggi, dia bisa menjelma menjadi apa saja, dan dia bisa menjadi berapa saja. Makanya kalau Anda dialog dengan Yahudi, dia akan mengatakan Allah itu Ensof, makanya menggunakan kata jamak di dalam Elohim. Kenapa? Karena dia tidak bisa dihitung. Jadi 6 dimensi di atas kita yang kita sebut dengan hyperdimension itu nggak bisa dihitung, itu namanya dimensi roh. Roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, tadi saya sudah tunjukkan apakah Allah bisa menjelma menjadi apa saja di dalam Alkitab kita jelas. Di dalam Quran Anda jelas ya, Jibril bisa menjelma kadang-kadang menjadi Dahya Al-Kalbi, ya, kadang-kadang menjelma menjadi manusia laki-laki yang sempurna ketika dia bertemu dengan Maryam, jelas makhluk dengan dimensi lebih tinggi. Jadi makhluk dengan dimensi di bawahnya. Oke. Itu adalah Jibril ya. Itu adalah Jibril, sebentar ya. Itu adalah Jibril. Tetapi Umi di sini tidak mengambil referensi dari mana-mana. Ini Umi yang ambil referensi dari Perjanjian Lama ini. Dari Perjanjian Lama yang mungkin dari kitabnya Yahudi ya. Di sini sudah sangat jelas. Tetapi kenapa tadi ada Allah yang disamakan dengan Allah itu adalah gunung batu, Allah itu adalah api, tiang api, begitu kan? Tiang awan. Nah, ini justru yang sangat bertentangan dengan kitab-kitab yang ada di Keluaran, Raja, Yesaya tadi, begitu. Allah tidak gini Umi Dini. Ketika kita mengatakan Allah sebagai roh, itu dia dapat menampakkan diri atau mewujudkan dirinya dalam rupa apa saja. Bukan kita menyamakan, oh berarti gunung batu itu Allah, bukan. Dia bisa mengambil rupa, mudeng ya. Bukan berarti gunung batu itu adalah Allah. Kalau di dalam Alkitab kita, Allah itu adalah terang. Allah itu adalah api yang menghanguskan, ya. Allah itu segala-galanya dalam segala-galanya. Jadi semua esensi di alam semesta ini ditarik dari dia. Jadi kalau Umi Dini mau belajar mengenai Yahudian, yang namanya Yesus disebut firman, Alef dan Taf atau Alfa dan Omega. Segala sesuatu itu diciptakan dari kombinasi huruf-huruf ini, dari kalamullah ini. Karena Yesus itu merupakan firman-Nya Allah itu sendiri yang sudah ada sejak kekal. Ketika segala sesuatu diciptakan, itu didapat dari kombinasi, ditarik dari esensinya Allah. Maka ketika di Kejadian 1 ayat 26 di dalam Alkitab kita dikatakan, marilah kita menjadikan manusia, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang keluar itu maskulin dan feminim, laki-laki dan perempuan. Maka di dalam Alkitab kita jelas Allah itu tidak bergender. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Betul. Tapi itu. Ketika di dalam Quran Anda, Allah laki-laki, Umi Dini. Dan itu kita bisa buktikan dari ayat-ayat di dalam Quran Anda. Di mana Allah laki-laki? Silakan ditunjukkan. Aku jelaskan dulu. Silakan ditunjukkan makanya, di mana yang menurut Ibu Sofi di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa itu Allah laki-laki. Bahkan sudah Umi katakan tadi, umat Islam sangat tidak diperbolehkan menghayal atau mengimajinasikan wujud Allah itu seperti apa, seperti manusia kah, seperti tiang awan kah, seperti gunung batu kah, tidak. Apalagi mengenai masalah gender, tidak ada Al-Quran menyebutkan gendernya Allah. Ketika Alkitab mengatakan Allah adalah gunung batu kita, Allah adalah gembala kita, di dalam gambaran orang Kristen, kita tidak memandang Allah ya, terus sebuah gunung seperti itu, ada gunung batu, oh itu Allah kita, bukan. Allah itu di dalam Alkitab kita, ini kalau saya boleh bilang ya,
Di dalam Alkitab kita Allah itu menyebut dirinya sebagai Bapa. Dia menyebut dirinya sebagai Ibu. Dia menyebut dirinya sebagai kekasih kita. Dia menyebut dirinya sebagai suami kita. Dia menyebut dirinya sebagai mempelai laki-laki. Kenapa? Karena Allah itu adalah segala-galanya di dalam segala-galanya. Makanya dia berkata ketika Musa berkata, siapa namamu di Keluaran 3? Allah berkata, aku adalah aku. Artinya, I will be what I will be. Artinya, aku akan menjadi apapun yang aku inginkan. Ever I want, I can. Itu maksudnya. Jadi, ehyeh asyar ehyeh, atau I will be what I will be. Itu artinya, aku dapat menjadi apa saja yang aku inginkan. Bukan berarti dia sama. Nggak ada yang sama. Gue nggak bisa menjadi apa saja yang aku inginkan. Aku tidak maha kuasa. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan, kalau di dalam Islam, ini perbedaannya ya. Islam kan mempercayai Allah itu di atas arsy, ya. Tapi di dalam Alkitab tidak demikian, Umi Dini. Allah itu disebut Bapa yang ada di surga. Dia bersemayam di in the high and lofty place, artinya di tempat tinggi dan kekekalan. Tapi Allah disebut juga Immanuel, Allah yang bersama kita. Jadi Allah itu sekarang ada di sini, omnipresent. Tetapi Allah juga disebut Allah yang di dalam kita. Jadi bagi iman Kristen yang namanya perwujudan Allah itu bukan terus hanya ada bisa satu kemudian di atas tahtanya dan terpisah dari kita, enggak. Di dalam teologi kekristenan, di dalam teologi Yahudi, ya Allah itu Allah yang ada di surga. Mbak Sofia tuh sebentar, jangan mengkaitkan dengan Yahudi karena sudah jelas Yahudi itu menolak tentang Yesus itu. Bahkan di dalam keyakinan Yahudi, Yesus itu hanyalah tokoh fiktif. Yahudi sudah sangat jelas menyatakan. Jadi gini loh, Umi Dini mungkin Umi Dini hanya gini, tidak ada orang Yahudi yang bertentangan dengan kekristenan, ya. Oh ya? Karena kekristenan itu, sebentar ya, saya mau jelaskan. Semua penulis sebentar, jangan disela dulu. Sebentar. Satu-satu. Karena ini klaimnya luar biasa. Ya, aku jelaskan ya. Jadi kalau Umi Dini mengatakan Yahudi bertentangan dengan Kristen, itu bohong besar, ya. Sekarang saja ada banyak sebentar. Iya, itu kata Yahudi yang sekarang di sini gitu loh. Ya. Kenapa aku bisa mengatakan demikian? Semua murid Yesus adalah orang Yahudi. Semua penulis Alkitab Perjanjian Baru kecuali Lukas adalah orang Yahudi. Jadi perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu itu bukan orang Indonesia, bukan orang Malaysia, bukan orang Arab yang nulis, itu orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan orang Yahudi bertentangan, ya, dan tidak mengakui salah besar. Kekristenan itu berasal dari Yahudi, bahkan kekristenan itu selama 160 tahun, ya, pada waktu itu sebelum ada pemberontakan Bar Kokhba pada waktu itu ibadahnya di sinagog, di dalam ibadah satu atap dengan tempat ibadah orang Yahudi. Kekristenan itu disebut mazhab Yahudi, sama seperti Farisi, Saduki, Esene. Ya, kita disebut jalan Tuhan, sekte jalan Tuhan, salah satu sekte daripada mazhab Yahudi. Jadi tidak benar kalau dikatakan orang Yahudi bertentangan dengan kekristenan. Kekristenan itu akarnya Yahudi. Nah, aku nggak mau bahas itu ke situ dulu. Ya, aku cuma mau meluruskan karena Umi Dini terlalu terbrainwash dengan si Valen. Ya, nah. Kalau mengatakan apakah ada orang Yahudi yang tidak, sampai sekarang juga memang ada orang zaman Yesus sampai sekarang juga ada orang Yahudi yang tidak menerima Tuhan Yesus, tetapi itu tidak semua gitu loh. Murid-murid Yesus semua orang Yahudi gitu loh. Kalau makanya Umi Dini harus belajar lengkap dulu. Semua Alkitab Perjanjian Baru yang menulis adalah orang Yahudi. Gitu loh. Jadi Yohanes itu orang Yahudi, itu bukan orang Jawa atau orang Sumatera. Oke, silakan teruskan. Ya, nah jadi itu tidak benar. Jadi saya meluruskan supaya tidak ada framing yang salah nih ketika kita bicarakan, kesannya kan kelihatannya Perjanjian Baru nih yang nulis orang Amerika gitu kan. Enggak, itu semua orang Yahudi. Matius itu Matiyahu, orang Yahudi. Ya, Lukas itu kecuali Lukas ya, Lukas ada turunan Yunaninya. Tapi yang lain penulis Alkitab, Paulus itu lebih ketat lagi. Itu suku Benyamin, orang Farisi. Iya, Paulus Farisi. Nah, ya, aku cuma mau menjelaskan bahwa tidak benar kalau di framing orang Yahudi bertentang. Yahudi yang mana dulu nih? Jelas saja tidak semuanya menerima Yesus, karena Paulus berkata ada beberapa cabang orang Yahudi asli yang dipatahkannya ketidakpercayaan mereka itu membuat bangsa-bangsa itu dicangkokkan masuk ke dalam pokok zaitun sejati. Jadi ketidakpercayaan orang Yahudi yang menolak Yesus itu membuat Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, dicangkokkan bangsa-bangsa kita ini yang harusnya orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang tidak mendapat bagian keselamatan, dicangkokkan ke dalam pokok zaitun sejati, kata Paulus, yaitu apa? Yesus Kristus, ya. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Jadi pokok zaitun sejati itu adalah
Yahudi. Makanya dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak ya apa yang didiskusikan antara Sofiatul dan teman-teman dengan seorang Umi Dini yang heboh, yang juga yang mengklaim dan menyatakan framing terhadap apa yang disampaikan oleh Sofiatul ya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyimak, sebenarnya yang kurang mengerti itu adalah Umi Dini. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama teman-teman, kita memang harus pusing memikirkan mereka ini. Kenapa sih mereka ini tidak bisa berdiri di dalam sebuah pengajaran mereka bahwa ketika mengikuti Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada abad ke-7, ke-6, ke-7 yang dinyatakan oleh sang baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kenapa mereka tidak pede untuk mengklaim dan mengikuti itu tanpa mencampur aduk dengan keyakinan yang sangat tua, yang sangat luar biasa, yang sangat otentik tentang kekristenan? Ini menjadi dasar pemikiran untuk umat muslim. Kenapa harus mencaplok, mencari sesuatu yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya? Al-Quran dengan tegas berkata bahwa kalian harus belajar atau mungkin bertanya kepada ahli-ahli kitab. Ahli-ahli kitab itu adalah Yahudi, Kristen. Tidak ada yang lain teman-teman. Kalau begitu bertanya, berarti kalian harus belajar dari orang-orang itu, dari ahli-ahli kitab itu. Itu menurut Quran. Tetapi kenapa selama ini para polemikus muslim, para ustadz itu bukan belajar, bukan bertanya, tapi seperti seolah-olah paling mengerti gitu ya, dari orang-orang Kristen yang belajar teologi ya, atau yang paham di ilmu di dalamnya. Nah, yang kedua, yang seterusnya teman-teman, mengklaim bahwa seluruh nabi itu muslim oleh karena kata penundukan diri, itu klaim rapuh teman-teman. Klaim rapuh dan tanpa bukti, tanpa dasar. Kalau memang adalah sebuah pengertian muslim adalah penundukan diri kepada Allah, maka harusnya muslim berkaca. Muslim yang harusnya berkaca kalau memang seperti itu klaimnya. Kenapa saya katakan demikian? Berarti sebelum Islam lahir atau muslim digunakan, yang nyontek itu ya Islam berarti gitu. Hanya pengubahan kata aja, kata muslim dengan penundukan diri. Dan saya berani pastikan sepanjang abad sejarah, baik Yahudi, baik Samaria yang notabene juga memiliki kitab Taurat ya, dan Kristen seperti itu, tidak mengenal sama sekali Islam gitu, tidak mengenal. Sekarang mungkin mengenal karena zaman internet, mereka melihat bahwa ada agama di abad ke-7 lahir dibawa oleh sang baginda Rasul seperti itu ya. Tapi kalau dulu kemungkinan enggak. Karena ketika para rasul pun tersebar ke seluruh penjuru dunia, sudah pergi ke Arab, dan di Arab belum ada Islam. Hanya orang yang berbudaya Arab sendiri gitu. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Umi Dini karena atas dasar penundukan diri kepada Allah, bukan berarti Islam, bukan berarti Muslim. Itu kesimpulan yang terlalu rapuh begitu, hanya untuk mendukung opini, keinginan diri sendiri gitu. Nah, yang seterusnya teman-teman, siapa bilang orang Yahudi itu menolak Yesus? Siapa bilang Yahudi itu tidak mengenal Yesus? Itu penjelasan Sofiatul sudah bagus loh. Benar, memang orang Yahudi zaman dahulu menolak Yesus, itu tidak bisa dipungkiri. Karena mereka tidak sampai pikirannya bahwa Mesias yang dijanjikan itu seperti Yesus di keluarga tukang kayu ya. Tetapi mereka tetap meyakini dan menantikan akan datang Mesias yang mungkin membela mereka waktu itu dari penjajahan Romawi. Itu sebabnya para murid salah paham, orang banyak salah paham. Ketika Yesus menyatakan diri mau mati di kayu salib, para murid atau khususnya Petrus itu menegur Yesus waktu itu. Mereka masih berpikir bahwa Yesus ini akan menjadi power mereka untuk mengalahkan dari penjajahan waktu itu, karena bangsa Yahudi waktu itu dijajah seperti itu ya. Tetapi Yesus datang bukan untuk itu. Jadi apa yang diidamkan oleh orang-orang Yahudi itu melenceng jauh ketika Yesus datang ke dunia di tengah-tengah keluarga dari seorang tukang kayu, penuh kasih tanpa peperangan gitu ya. Berbeda dengan baginda Nabi Muhammad. Di zaman-zaman dia lahir, kita tidak bisa buta sejarah, kita tidak bisa
membiarkan kebodohan berlangsung terus-menerus, itu peperangan terjadi, teman-teman. Ya, penolakan terhadap Nabi Muhammad waktu di Madinah, akhirnya waktu di Mekah, akhirnya hijrah ke Madinah, mencari pengikut di Madinah, itu suatu fakta. Ada banyak orang yang saat itu diperangi. Itu makanya turun surat Makkiyah dan surat Madinah, ya. Kalau saya salah, tolong diluruskan. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang Yahudi yang di zaman Yesus pun ada yang menerima Yesus. Misalnya Nikodemus, Yusuf dari Arimatea. Orang-orang itu orang-orang luar biasa loh, bukan orang-orang Yahudi biasa-biasa doang gitu loh. Mereka itu orang-orang hebat. Tapi kenapa mereka akhirnya manggil dia Tuhan dan gurunya? Padahal mereka pengajar loh. Ada anggota Sandarin lagi malah. Jadi teman-teman, seperti Umi Dini, janganlah seperti orang yang paling tahu, lalu tuduh orang framing, klaim A, B, C, punya kalian. Kalian harus belajar dari ahli-ahli kitab. Kalau kamu pengen tahu tentang ajaran kekristenan, ya belajar dari Sofiatul. Belajar dari orang-orang Kristen. Jangan rasanya kamu itu paling tahu deh, gitu ya. Apalagi sampai bilang Yahudi nggak mengenal Yesus, Yahudi tidak percaya Yesus. Dulu, tapi mereka tetap menantikan Mesias yang dijanjikan itu. Tapi tidak tepat seperti yang mereka pikirkan, gitu teman-teman. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal ini menjadi pelajaran penting buat kita. Supaya ketika orang-orang seperti Umi Dini, para polemikus muslim yang doyan sekali mengklaim Yesus muslim, semua nabi muslim, itu dapat dibantah. Ya teman-teman, kita sangat mengasihi. Jadi sejauh ilmu pengetahuan, sejauh kita dapat berdiskusi, maka kita harus utarakan. Tidak ada maksud untuk menista, menodai orang lain. Kalau kita tidak siap untuk berargumen sampai hal yang paling kritis tentang keyakinan kita, jangan kamu mengkritisi agama orang lain. Imani saja Allah Subhanahu wa taala dan juga nama Nabi Muhammad SAW yang Anda percayai. Tetapi kalau kamu tidak yakin akan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, mari lihat kepada Yesus yang murah hati, rendah hati, yang menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan hidupmu. Itu jalan satu-satunya menuju Allah yang esa, di mana ada tempat yang paling nyaman, senang bersama Dia, tanpa ada aktivitas seperti yang diiming-imingi oleh ustadzmu. Ada sebuah pesta yang besar di sana untuk para wanita dan juga para laki-laki. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.